Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku pada Senin siang. Kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail, menyebut pemeriksaan akan kembali dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik KPK. Di tengah pemeriksaan sebagai tersangka, diketahui Hasto juga telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya dalam kasus Harun Masiku. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan sidang perdananya akan digelar pada 21 Januari mendatang. Di lain sisi, KPK melalui juru bicaranya Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan KPK menghormati keputusan Hasto Kristianto. Pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, tepatkah alasan KPK tak menahan Hasto karena ada pemeriksaan saksi yang belum tuntas? Apa yang membuat KPK tidak menahan Hasto hari ini? Dan mengapa gugatan pra-peradilan itu baru dibuat hampir 3 minggu setelah penetapan Hasto sebagai tersangka? Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, akhirnya terjawab juga ini adalah waktu saat KPK kemudian memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tadi siang. Usai 3,5 jam kemudian diperiksa, akhirnya KPK menetapkan Hasto tak ditahan. Pertanyaan besar ya, mengapa kemudian Hasto tak ditahan? Benarkah kemudian KPK beralasan dengan klaimnya karena menunggu sejumlah saksi-saksi? Atau justru memang KPK yang tak yakin dengan berbagai bukti-buktinya? Di lain sisi, Hasto pun juga akan mengajukan pra-peradilan. Kita tunggu seperti apa nanti kunci-kunci yang akan dikeluarkan. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di sini. Sudah hadir ada kuasa hukum dari Hasto Kristianto, ada Mas Alfon Kurnia, kemudian mantan penyidik KPK ada Mas Yudi Purnomo, dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparjama. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir Mas, Bang, Selalu Prof. senang. Selalu senang, oke. Selalu senang juga kalau kita lihat nampaknya tadi siang wajah dari Mas Hasto cukup ceria, cukup sumringah gitu walaupun sudah diperiksa 3,5 jam, Mas Alfon. Ya, kalau di beberapa berita itu dikatakan bahwa cuaca itu mendukung sebenarnya. Dalam artian ketika beliau datang kan cuaca cerah, dan kemudian pada saat pemeriksaan kan hari hujan kan, dan kemudian ketika keluar itu hujannya sudah berhenti gitu kan. Itu sih sebenarnya gitu kan. Dan lagi pula kan sebenarnya kan pada saat ini kan tidak ditahan. Itu sih sebenarnya suatu hal yang sangat membuat beliau menjadi suatu kabar gembira lah seperti Oke, memang tadi pada saat pemeriksaan 3,5 jam itu ya diperiksa. Apa materi pemeriksaan tadi? Ya, sebenarnya tadi juga jubir KPK sudah mengatakan juga sih sebenarnya, dan beliau memang atau penyidik itu lebih berkompeten lah untuk menjelaskan itulah ya, untuk itu. Nah, tapi sih pada prinsipnya kan tadi juga dikatakan oleh jubir ini kan ada beberapa saksi-saksi yang belum dipanggil. Nah, seperti yang terdahulu juga saya katakan bahwa dalam melakukan penyidikan itu kan harus prudent atau hati-hati ya, kan gitu kan. Nah, kehati-hatian itu menjadi suatu hal yang paling pokok gitu kan untuk melakukan penegakan hukum.
Karena ini kan due process of law gitu ya, dan di mana di situ ada kerangka-kerangka hak asasi manusia yang harus dihormati gitu kan, dan ketercukupan alat bukti gitu kan, dan ketercukupan bukti itu yang sah dan macam-macam. Nah artinya di situ memang penyidik memang mengedepankan prinsip-prinsip dasar dari hak-hak seorang tersangka sebenarnya. Nah jadi kalau misalnya kita pikir ya itu suatu apresiasi sih kalau misalnya itu memang dilakukan gitu kan, karena kan suatu pemenuhan terhadap hak-hak tersangka dalam ICCPR untuk interest of justice gitu kan, itu memang harus dipenuhi. Itu kira-kira. Anda mengira bahwa KPK belum cukup bukti dengan penetapan Hasto sebagai tersangka ini atau bagaimana? Bukan saya, itu kan penyidik tadi kan. Nah tadi itu makanya penyidik yang lebih tepat untuk menjelaskan itu. Tadi kan jubir sudah mengatakan masih memerlukan beberapa saksi-saksi untuk diperiksa. Gitu. Oke, Mbak Sudi, klaim ini tepat tidak sih kalau kemudian KPK menyebut memang belum ditahan, alasannya karena ya pemeriksaan saksi belum selesai? Ya, atau hanya ada udah dibalik batu di balik kenyataan ini? Di balik bakwan mungkin ya. Enak gitu. Kalau saya melihat, ya tentu mungkin KPK lagi baik hati hari ini ya. Jadi istilahnya kan ya tentu sekali lagi walaupun ada alasan subjektif, kemudian alasan objektif ya, kemudian akhirnya tidak dilakukan penahanan ya kembali ke penyidik dan tentu saja pimpinan KPK. Karena untuk menahan itu kan ada sudah perintah penahanan dari pimpinan KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya saya melihat ya pasca tidak ditahan itu kan kita melihat suasana kan sepertinya kondusif gitu ya. Emang harapan Anda apa Mas Yudi? Bahas ya nih. Kan kondusif gitu kan, aman, alhamdulillah gitu kan. Artinya saya melihat ya tentu KPK tentu melihat selama ini kan dalam proses pengusutan ini ya, kita nggak berbicara mengenai barang bukti dan sebagainya. Saya yakin sebenarnya sudah ada ya. Saya waktu jadi penyidik itu menetapkan tersangka itu ya tentu barang buktinya sudah ada. Yang dilakukan setelah itu kan sebenarnya prosesnya hanya pertama menambah barang bukti, ya kan, kemudian mengembangkan perkara. Ya, tapi ketika tadi tidak ditahan tentu saya lebih banyak melihat bukan faktor hukum ya, tapi faktor non teknis ya. Oke, artinya saksi ini sebenarnya bukan masuk dalam bahan perkara kan? Ya ini pasti akan masuk perkara, tetapi kan dia kan lebih banyak untuk tadi memperkuat pembuktian dari bukti yang sudah dimiliki atau mengembangkan perkara. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya nggak cocok jawaban alasan seperti itu ya. Alasan bilang aja bahwa hari ini kami tidak tahan, udah seperti itu. Kalau seperti tadi kan seperti mencari alasan saja gitu kan, karena ketika ditahan itu kan dia diduga keras ya kan bahasanya ya kan, seperti itu. Kemudian ya artinya kan, tapi kalau ngomongin faktual kan artinya penyidik KPK dan pimpinan KPK dan KPK-nya sebagai lembaga yakin Pak Hasto tidak akan melarikan diri. Tadi aja kita lihat yang datang banyak sekali, termasuk Bang Alfon ya, pakai bis gitu saya lihat, ya kan, disiapkan lawyer 1000, artinya kan yang menjamin tentu banyak. Kemudian yang kedua ya kita bisa melihat bisa jadi penyidik pun juga sudah memiliki barang bukti dan lain sebagainya, sehingga tidak yakin bahwa Pak Hasto tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti gitu. Alasan itu harusnya lebih tepat menurut Anda. Atau yang ketiga ya mengulangi kesalahannya, perbuatannya ya, seperti itu. Jadi saya pikir ya hari ini tidak ditahan, tapi kan bukan berarti ini ada hubungannya dengan pra peradilan maksud saya. Jadi ini kan hal yang terpisah gitu kan. Ketika penyidik tidak menahan, artinya penyidik tentu harus juga ya melihat, harus juga melakukan tindak-tindakan penyidikan gitu kan, bukan artinya freeze gitu kan, bukan artinya beku gitu kan, nunggu dulu lah, enggak lah. Selama proses itu memanggil saksi ya kan, menggeledah, itu harusnya masih bisa dilakukan seperti itu. Oke, artinya kalau kemudian ada suara, ada klaim yang kemudian menyebutkan, oh ini KPK ingin menunggu dulu nih bagaimana hasil pra-peradilan nanti yang diajukan Hasto untuk menjaga nanti marwahnya, jangan ditahan dulu deh gitu. Mungkin tidak hal semacam ini? Ya itu kan lagi ada namanya strategi penyidikan, itu yang pertama. Tetapi juga jangan sampai strategi penyidikan itu kan membuyarkan proses penyidikan. Karena sekali lagi ini kita berkaca dari pengalaman-pengalaman KPK sebelumnya. Ketika menunggu praper ya tanpa ada suatu tindakan yang berarti, akhirnya ketika kalah KPK bingung mau ngapain. Kita contoh misalnya ketika kasusnya Prof Odi OS misalnya, ketika menang praper KPK
apa yang harus dilakukan? Kan kita praper kan uji formil, tapi tidak ada lagi kelanjutannya. Termasuk yang terakhir mantan Gubernur Kalsel, ya Paman Birin misalnya, ya KPK ketika proses penyidikan sebelum kalah kan tidak menerbitkan DPO. Ini kan menarik, gitu. Jadi ketika misalnya ada kebiasaan di KPK ketika tersangka dipanggil, terutama dalam kasus suap ya, artinya sebenarnya buktinya sudah kuat dan berkas siap dilimpah, itu tidak dilakukan penahanan, gitu kan? Akhirnya ya tentu KPK melihat KPK mencoba untuk mengubah gayanya. Dan ingat loh, saya bisa jadi jangan-jangan ini kan pimpinan kan pertama kali menaikkan sprindiknya itu langsung Pak Hasto. Kan nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu kan, sekjen partai terbesar gitu. Bisa jadi mungkin melihat, ya kalau kita lihat pemberitaan mungkin bisa jadi ada tekanan-tekanan yang kuat dari pimpinan KPK, wah pemberitaan dan sebagainya, udahlah jangan tahan dulu gitu kan, sebagai strategi mereka untuk mengendurkan urat saraf, apalagi kan ya tuduhan-tuduhannya kan tentu bukan main-main ya. Masa sekuat ya kan? KPK terpengaruh dengan opini publik, itulah Mas Budi. Makanya menurut saya, ya kan harusnya nggak terpengaruh, kalau yakin, kalau sekarang kan akhirnya KPK, tadi saya katakan, terjadi dualisme, kenapa nggak ditahan, ya kan, ketika nggak ditahan, posisi satu, wah kenapa nggak ditahan nih? Yang satu seneng, sama begitu ditahan, yang satu juga tetap menekan gitu kan, yang satu lagi senang lagi. Oke deh, kalau begitu kita lihat dulu lah ya, kan ada 2 sprindik ya terkait dengan kasus suap dan juga perintangan penyidikan. Kita hadirkan terlebih dahulu ini infografis untuk Anda, bagaimana kemudian kronologi tindak pidana yang kemudian tindak pidana lain yang diduga juga dilakukan oleh Hasto ini pada tanggal 8 Januari 2020. Kalau kita lihat pemirsa, saat KPK gelar operasi tangkap tangan, Hasto perintahkan Nur Hasan menelepon Harun Masiku untuk merendam HP dan kemudian segera melarikan diri. Ini juga sempat disampaikan langsung oleh pihak KPK. Sementara itu pemirsa, pada 6 Juni 2024 sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto juga sempat dituding perintahkan Kusnadi untuk tenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Sementara itu Hasto juga diketahui mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan kemudian mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan sebenarnya. Ini adalah data-data yang kami kumpulkan dari pihak KPK. Prof, kalau melihat dari beberapa data tersebut ya, apakah kemudian bukti-bukti ini masih belum kuat untuk membuat KPK menahan Hasto usai 3 minggu penetapan, sudah diperiksa 3,5 jam, sudah digeledah 2 rumah? Ya, pertama penahanan kan bukan sebuah keharusan, sebuah pilihan gitu ya, yang dapat kan, kalau kemudian terpenuhi syarat subjektif dan objektif kan. Nah, soal kaitannya dengan cukup alat bukti adalah kaitannya dengan soal penetapan tersangka. Pada dalam hal ini KPK sudah merasa cukup alat bukti, sehingga kemudian ditetapkan tersangka yang kemudian akan diuji dalam pra-peradilan. Maka untuk itu sangat tidak terkait katanya cukup alat bukti, katanya dengan soal penahanan. Sebetulnya ini soal subjektivitas, soal keberanian dari KPK. Dan kalau kemudian mendasarkan pada alasan masih perlunya pemanggilan beberapa saksi, saya kira itu alasan-alasan yang mengada-ada. Dan pada sisi yang lain juga, pra-peradilan juga tidak menunda untuk penetapan, misalnya penetapan penahanan. Jadi ini adalah membuktikan bahwa sebetulnya bagaimana penyidik untuk kepentingan penahanan ini lebih pada faktor subjektivitasnya. Kemudian tidak perlu menahan, tadi Mas Yudi sudah mengatakan, yakin tidak akan menghilangkan, merusak barang bukti, yakin tidak akan melarikan diri, yakin tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga kemudian tidak dilakukan penahanan. Itu kan karena memang subjektivitas penyidik, gitu dan ya. itulah yang diatur dalam KUHAP, bahwa dalam KUHAP penahanan alasan subjektivitas antara lain tentang itu. Tetapi kalau kemudian mendasarkan belum diperiksanya saksi ini, sebetulnya ada suatu alasan yang mengada-ada. Tetapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana KPK tanpa menahan menunjuknya kinerja yang baik dalam konteks pengurusan perkara ini. Jangan sampai justru kemudian tidak ditahan, perkaranya mandek, perkaranya tidak jalan, dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya yang ditunggu. Jangan sampai hanya heboh saja, tetapi kemudian tidak ada hasilnya yang kemudian signifikan. Kan gitu. Heboh saja tidak ada hasil yang signifikan, dan kemudian alasan KPK penahanan Hasto pun dianggap mengada-ngada. Mas Alfon harus menjawab usai jeda ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.